Bang, lagi ngapain bang? Ini lagi di kegiatan penanaman mangrove, dihadiri juga sama Bapak Kapolda Sumatera Utara. Ada kegiatan yang dihadiri juga sama Pelindo. Pokoknya kegiatan menyambut 17-an. Nanti setelah ini kita talk show bareng Bang Wibi Nugraha sebagai tokoh pembudidaya mangrove. Oke. Secara simbolis pemberian bibit mangrove kepada anak-anak dari Bapak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Satu Medan bersama yang udah kita bahas dari tadi, Abang Wibi Nugraha sebagai penggiat budidaya mangrove. Apa kabar bang? Sehat. Sehat bang? Alhamdulillah. Bang, boleh diceritain bang awal mula abang terjun nih bang? Abang terjun untuk menanam mangrove ini bang, sejak kapan itu bang? Kalau nanam mangrove itu kumulai 2002. Tapi kenal mangrove itu betul-betul kenal itu di tahun 1999. Kalau dari kecil memang karena aku lahir di Pulau Bangka. Pulau Bangka itu kan provinsi Bangka Belitung. Jadi sekeliling pulau kami itu penambangan timah itu kan mangrove semua gitu. Jadi udah tahu itu kami nyebutnya bukan mangrove dulu kan, bakau kami tahunya gitu. Tapi seiring aku SMA di Salatiga di Jawa Tengah, aku SMA. Jadi dulu kan sekolah 5 hari. Sekolah 5 hari, jadi kalau Jumat itu kawan-kawan yang daerah Pantura kayak Brebes, Rembang, Pati, Jepara, gitu kan, Wip, ikut nggak pulang kampung gitu. Nah, jadi aku selalu ikut kampung mereka. Oh, ternyata di Demak ada mangrove. Oh, di Rembang ada gitu kan. Nah, ketika udah selesai SMA, aku balik lagi ke Jakarta. Kenal beberapa seniorku. Mereka aktif di mangrove. Ya, aku coba ikut ke mereka gitu. Ikut ke mereka. Kebetulan waktu tahun 2002 setelah aku dari Pulau Selayar, Sulawesi Selatan, habis itu Makassar, aku coba jalan-jalan itu sampai ke Lombok gitu kan, ke Lombok Timur, habis itu ke Banyuwangi gitu. Ketika 2002 aku nyampe di Medan, beberapa kawan-kawan di Langkat ternyata sudah aktif di mangrove, tapi kebanyakan itu nelayan. Oh, nelayan. Nah, nelayan di Pangkalan Susu, Pangkalan Siata, Lubuk Kertang gitu kan, sama kawan-kawan di Deli Serdang gitu. Nah, itu udah mulai nanam aktif. Tapi kan kami aku pribadi kan nanam nggak di Sumatera Utara aja gitu. Kayak tahun lalu tahun lalu itu aku diundang sama kawan-kawan pegiat mangrove Batam, nanam di Batam gitu. Jadi kecintaan sama mangrove itu memang udah lama, tapi untuk memulai nanam di Sumatera Utara itu 2002. Itu pun waktu jalan dari Percut, Bagan Serdang, Rantau Panjang, itu aku lihat induk lutung kena jerat. Lutung ya, lutung. Induk lutung kena jerat, induknya melup gitu. Begitu dia aku lihat di pinggir jalan. Tadi lutung tadi bang? Iya. Lutung tadi terjerat. Tergeletak di pinggir jalan. Hutan mangrove ini. Terjerat gitu kan. Nah, induknya itu masih belum mati ya, masih megap-megap. Tapi karena anaknya itu
Anak lutung itu kalau masih di bawah 5 bulan kan warnanya oranye. Iya. Anaknya melup gitu. Nggak lama induknya mati. Dan hitungan menit si anak juga mati. Jadi di situ aku kayak ngerasa bersalah gitu. Apa ya? Ya nggak ini aja, nggak bisa ku terima dengan ini ku Nurani nggak gitu. bisa terterima ya. Kalau ternyata begitu besar dampaknya kalau hutan mangrove itu hancur. Mereka harus lari ke pemukiman warga dan mereka jadi dianggap kayak musuh. Mereka ditembak, mereka dipanah. Dan bagiku itu apa ya? Ya kesalahan dari kita manusia. Ya siapapun rumahnya kalau dirusak pasti marah. Pasti. Gitu. Jadi makhluk hidup bang ya. Ya. Jadi berdasarkan itu aja aku nanam. Tujuanku nanam pertama itu ya aku pengen bikin rumah yang besar, rumah yang nyaman untuk lutung, kera itu berkembang biak. Mereka bisa beranak pinak, mereka bisa berkembang dengan nyaman di situ. Itu. Oh berarti secara alamiah lah bang terjun ke dalam mangrove ini ya bang ya supaya makhluk hidup yang lain itu bisa menikmati seperti alam itu. ini gitu ya bang. Nah, kemudian ketika 2005 posisiku lagi di Medan, aku dapat telepon dari mamaku di Jakarta. Kalau adikku di bawahku namanya Leo. Sakit gitu. Jadi aku pulang ke Jakarta pas tanggal 26 Juni 2005. Itu hari anti narkoba internasional atau nasional, nggak usah lupa aku ya, agak lupa gitu. Jadi begitu aku nyampe ke RSKO Ciracas Jaktim, Pasar Rebo, aku lihat adikku kurus gitu. Kemudian habis Isa, aku pangku adikku itu kepala di sini tuh. Dia meninggal gitu. Nah, semenjak dia meninggal di 2005 itu aku bilang ke mamaku, "Mam, saya nggak mau lagi tinggal di Jakarta." Kenapa? Terlalu sedih, aku harus ingat adikku. Kami tumbuh besar sama ya kan. Itu yang membuat akhirnya abang pindah dari Jakarta ke Medan gitu bang ya? Iya. Itu salah satu faktornya. Ya, karena apa ya? Aku sama adikku Leo ini kami cuma jarak setahun, jadi kami tumbuh besar tuh sama gitu kan, tumbuh besar sama kami. Jadi waktu dengar dia meninggal itu alangkah kecewanya aku. Setelah aku tahu adikku itu meninggal karena narkoba, aku luar biasa gitu. Aduh, kok selama ini gua abangnya nggak tahu adikku pakai narkoba, apalagi aku tahu kan dia harus injek. Karena aku terlalu asik merantau dengan hidupku keliling-keliling Indonesia itu. Udah habis ada sebulan aku di Jakarta, aku balik lagi ke Medan. Dan ketika di Medan aku bukan tinggal kayak orang-orang ya, ada kos atau tinggal di rumah pamannya enggak. Aku tinggal di Pajak Petisah. Oh di Petisah. Awalnya abang ada di Medan. Aku tinggal di Pajak Petisah. Orang pertama menyelamatkan aku di kota Medan itu mendiang Bang Econ. Dan aku nggak tahu kalau Bang Econ itu siapa. Yang ku tahu itu orang baik bagiku gitu. Nah, dari situ dia bilang kau boleh jaga parkir di sini gitu kan gitu. Ya udah gitu. Tapi setiap hari Sabtu aku udah hilang dari Medan. Aku berangkat nanti ke Langkat, Nanem, nanti Senin aku balik gitu. Nah, gitu. Itu kebetulan habis itu ketika 2005, 2008 aku ditelepon lagi. "Bibi kalau bisa pulang nak ke Jakarta, ada apa?" "Enggak, papa mau ngomong," katanya gitu. Jadi aku pulang ke Jakarta, aku telepon, "Bibi udah di Jakarta nih mah, mau ke papa, kami pulang ke rumah." "Nggak usah ke rumah," katanya.
ke rumah sakit di daerah Cawang, aku lupa nama rumah sakit itu, ke Kalibata ya. Jadi pas aku nyampe situ ternyata ayahku udah sakit. Aku jumpa, kebetulan aku datang, ayah itu langsung nanya gitu, sehat boy, ya sehat, masih bisa baca Yasin, Iya. masih pap gitu, bacakanlah saya Yasin. Jadi begitu ku bacakan Yasin, sadaqallahul azim gitu. Itu terakhir kali punya. Jadi adik dan seorang ayah ini sangat mempengaruhi kehidupan Bang Wibi ya, selama menjalani kehidupannya. Dan itu juga yang membuat faktor abang pindah dari Jakarta ke Medan, terus secara alamiah mengenal budidaya mangrove itu tadi bang ya. Iya, jadi terakhir aku nanam nggak berpikir apa-apa, nggak berpikir orientasinya itu uang, nggak ada gitu, nggak ada. Pikiranku terakhir ada dua, aku nanam mangrove untuk lutung dan kera punya rumah, dan aku nanam mangrove itu untuk apa ya, kalau dibilang istilah keren itu amal ya. Amal. Karena ibadah paling murah dan paling mudah itu adalah nanam gitu. Cuma modal tenaga gitu. Ya aku berharap pohon-pohon mangrove yang kutanam tumbuh besar, jadi rumah besar untuk lutung. Ya mudah-mudahan lutung kera itu berdoa dan nanam pohon mangrove ini murah rezeki, selalu sehat, dilindungi kan ya. Di mana aja bang? Udah nanam pohon mangrove ini di mana aja bang? Aku nanam Langkat, habis itu Medan, Deli Serdang, Serge, Sibolga. Oh di Sibolga, sampai ke Sibolga bang? Sibolga. Habis itu Karawang. Oh Karawang. Nah, Karawang. Jakarta. Oh Jakarta, luar Sumatera juga? Iya, sama di Batam. Oh Batam. Pulau Bintan Batam ya. juga ya? Nah, di sana, di sana. Untuk Sumatera Utara ya baru aku. Oh iya baru apa?